Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis pengendalian kualitas pada produk tahu putih. Nah, sebelum kami menjelaskan analisis pengendalian kualitas dari produk tahu putih ini, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Farah Nabila Hanin, NIM 20119100009, dan juga ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Galuh Ajeng Bidasari, NIM 201191910012. Oke, di sini ada latar belakang. Nah, untuk itu kenapa sih kita pakai pengendalian produk tahu putih ini? Nah, untuk tahu sendiri itu adalah makanan unggulan yang ada khusus di Jawa Timur. Tetapi walaupun dia makanan unggulan atau khas dari Jawa Timur, produk tahu ini asli dari Cina, teman-teman. Nah, kemudian tahu ini juga digunakan oleh masyarakat Jawa Timur sendiri sebagai lauk dan juga sebagai kudapan atau camilan. Nah, dari produk tahunya sendiri ini tidak bisa tahan lama nih. Dia hanya bisa bertahan lama, paling lama itu 24 jam. Mengapa kok dia nggak bisa bertahan lama? Karena dia memiliki kandungan protein dan juga kandungan air yang tinggi. Di mana seperti yang diketahui bahwa bakteri itu untuk memiliki kandungan protein dan juga air yang tinggi, dia adalah media yang paling tepat untuk berkembang biak. Nah, kemudian ketika dalam pembuatan tahu ini seringkali juga pada alatnya ini mengalami kerusakan. Nah, kemudian juga pada tahu ini, jangan salah loh teman-teman, walaupun tahu dia punya standar nasional Indonesia atau SNI-nya, di mana dia pada produk tahu ini memiliki minimal 9% protein yang terkandung dalam tahu. Nah, untuk tekstur sendiri dari tahunya ada 3 kategori, yaitu keras, kenyal, dan juga lembek. Di mana yang keras ini memiliki nilai tekstur 7-9 N/M². Kemudian di yang kenyal, dia memiliki nilai tekstur 5-7 N/M². Kemudian juga yang di lembek, untuk nilai tekstur yang dimiliki ada 3-5 N/M². Bisa di next? Oke, tujuan melakukan penelitian ini atau dilakukannya analisis ini. Yang pertama, untuk mengetahui produk cacat yang terjadi pada produk tahu putih ini. Dan yang kedua, apa saja penyebab atau faktor-faktor adanya kecacatan pada produk tahu putih ini. Bisa di next? Nah, untuk jenis cacat yang ada pada produk tahu putih ini, yang pertama dia tidak berbau atau tidak memiliki bau. Yang kedua, dia bertekstur keras, dan yang ketiga bertekstur lembek. Yang keempat, pada produk tahu ini dia tidak matang secara sempurna. Kemudian yang kelima, dia ada kotoran nih pada saat pembuatannya atau hasil jadinya dia ada kotoran atau bisa dibilang dia tidak higienis. Nah, yang terakhir, yang keenam, dia salah potong dari adanya ketentuan-ketentuan yang sudah ada seperti itu. Bisa di next? Nah, yang selanjutnya tentang data diagram Pareto tentang ketidaksesuaian produk tahu putih bisa dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Baik, selanjutnya setelah dikelompokkan dari jenis kecacatan yang mungkin terjadi dalam produk tahu putih, kemudian kami mendapatkan data ini dari salah satu perusahaan yang memang memproduksi tahu putih. Di data ini terdapat frekuensi kira-kira berapa tahu yang memiliki kecacatan dari 6 kategori tadi, mulai dari tekstur keras, lembek, salah potong, berbau, terdapat kotoran, hingga tidak matang dengan sempurna. Nah, untuk analisis kualitas yang kami lakukan, analisis kualitas ini, kami menggunakan diagram Pareto. Seperti pengertian dari diagram Pareto sendiri itu Pareto ini merupakan salah satu histogram. Histogram ini menentukan dari frekuensi-frekuensi jenis cacat yang ada dalam produk tahu putih ini, dalam kasus produk tahu putih ini,
mana sih dari kecacatan ini yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap permasalahan. Dan ini untuk diagram Pareto sendiri itu dia disusun berdasarkan frekuensi yang paling besar hingga frekuensi yang paling kecil. Contoh dari diagram Pareto untuk produksi tahu putih ini terdapat di diagram batang atau histogram yang bawah. Jadi ini menunjukkan yang chart X itu menunjukkan jenis kecatatannya, kemudian yang chart Y yang di sebelah kiri itu frekuensi, jadi setiap bijinya. Begitu. Dan yang sebelah kanan itu presentase kumulatif. Presentase kumulatif ini di mana kami setelah mengetahui frekuensi dari jumlah cacatnya, kemudian kami melakukan kumulatif dari setiap frekuensinya, lalu didapatkan presentase. Di mana presentase ini didapatkan dari jumlah misalnya dari tekstur keras. Jadi jumlah frekuensi tekstur keras dibagi dengan total jumlah jenis kecacatan yang terjadi atau 13.458 kemudian dikalikan dengan 100%. Didapatkan presentase dan kemudian dihitung presentase kumulatifnya. Untuk sekarang saya akan mencoba untuk mendemokan pembuatan diagram Pareto melalui Excel. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan tentang bagaimana membuat diagram Pareto melalui Excel. Jadi, tadi sudah ada data dari salah satu perusahaan tahu putih dan didapatkan data jenis kecacatan, jumlah atau total kecacatan dalam produksi, kemudian didapatkan juga frekuensi dan juga frekuensi kumulatif yang tadi juga sudah saya sedikit jelaskan tentang bagaimana cara mendapatkannya. Nah, untuk membuat diagram Pareto dalam Excel ini, yang pertama kita blok bagian jenis cacat dan juga jumlah kecacatannya. Kemudian kita juga blok bagian FK atau frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita masuk ke kolom insert, lalu kita masukkan chart 2 dimensi. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita masuk ke change chart type. Di sini tuh fungsinya untuk mengganti tipe chart menjadi Pareto. Kita masuk ke combo. Nah, di sini kita masuk ke line yang series 2. Series 2 itu yang warnanya oranye yang di bawah. Nah, ini kita ganti dengan line with markers. Lalu kita klik. Selanjutnya akan muncul diagram Pareto dari pembuatan tahu. Oke, kemudian setelah didata ternyata dari keenam jenis kecacatan ini, kecacatan yang paling tinggi atau frekuensinya yang paling tinggi terjadi adalah tekstur tahu yang keras. Nah, dari sini berarti kita sudah mengetahui bahwa, oh iya ternyata yang paling mempengaruhi kecacatan dari produksi tahu ini dari teksturnya itu yang keras begitu. Jadi Pareto chart ini untuk mengetahui kira-kira bagian mana sih yang paling yang paling bermasalah lah istilahnya, yang paling mempengaruhi kualitas dari produksi begitu. Nah, setelah kita mendapatkan data dari diagram Pareto ini yang menunjukkan bahwa tekstur keras merupakan permasalahan atau jenis kecacatan yang paling banyak. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, karena kita kan juga mencari lalu bagaimana cara atau bagaimana kenapa kok bisa dia yang paling teksturnya paling keras gitu. Selanjutnya kita kembali ke PPT. Dan setelah mengetahui bahwa tekstur yang paling keras menjadi salah satu faktor yang paling tinggi, lalu dilakukan analisis untuk setiap permasalahan produk tahu putih dengan diagram Fishbone atau cause and effect analysis. Nah, cause and effect analysis ini untuk mengetahui akar-akar permasalahan mengapa kok bisa tekstur dari tahunya ini keras. Atau dia sekitar yang paling tinggi kan memang persenannya. Nah, di sini step-step untuk melakukan cause and effect analysis itu, jadi kalau ini contoh yang saya ada di PPT ini adalah Fishbone diagram. Jadi kalau di sini kan main cause-nya atau permasalahan utamanya itu di bagian kanan, yaitu teksturnya yang keras.
Nah, kira-kira teksturnya yang keras itu disebabkan karena apa? Nah, di sini ternyata disebabkan karena pekerja, dapat disebabkan karena pekerjanya atau karena metode yang digunakan. Di mana jika pekerja terlalu lama melakukan pengepresan, hal ini dapat berpengaruh pada kekerasan tekstur dari tahu. Kemudian dalam metode juga tidak ada standar waktu pengepresan, atau ini lebih ke bagaimana metode pengepresannya itu sehingga mempengaruhi tekstur tahu menjadi keras. Ini contoh dari fishbone diagram. Selain fishbone diagram juga ada salah satu alternatif lain untuk pembuatan dari untuk mencari cause dan juga efek yang ditimbulkan dari permasalahan. Di sini saya akan mendemokan salah satunya, yaitu cause and effect analysis dari cause and effect analysis yang mirip dengan fishbone. Ini menggunakan cause and effect analysis online. Jadi di sini teman-teman bisa searching di, ada websitenya onlinevisualparadigm.com. Ini online dan dia tentunya ada watermark-nya ketika nanti dipakai. Nah, yang pertama untuk cause and effect analysis ini sebenarnya teman-teman bisa membuat dari template atau juga bisa dibuat secara manual atau dibuat secara sendiri. Nah, ini ada contoh-contoh template-nya. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan di salah satu contoh begitu ya. Saya akan membuat di salah satu contoh. Yang pertama tentu kita menuliskan tentang permasalahannya, atau tadi kan tekstur yang keras. Setelah itu kita menentukan tekstur keras ini kira-kira dia karena apa. Oke, agak sedikit mogok ya kakak-kakak. Nah, ini teman-teman bisa pakai karena ini juga lumayan simple karena dia sudah ada ininya, sudah ada pengaturannya. Nah, dia kan tekstur keras. Tadi disebabkan bisa dari pekerja atau dari metodenya. Nah, tinggal kita tambahkan di sini, di mana kita pakai OR gate, atau karena dia atau ya. Kalau atau kita pakai yang ini, kalau dan kita pakai yang sebelah ini. Jadi ada beberapa simbol-simbol juga di sini. Nah, disebabkan karena metodenya atau karena pekerjanya. Nah, lalu metodenya kenapa nih, gitu kan? Ternyata tidak ada standar, atau kalau ingin membuat dua penyebab kenapa kok bisa metodenya yang mempengaruhi, ini tinggal disesuaikan dengan berapa jumlah penyebab dari setiap root cause gitu. Kalau tadi kan belum ada standar gitu kan. Kemudian yang satunya karena pekerja
Pekerja tidak mengetahui, pekerja terlalu lama. dalam pengepresan. Oke, pekerja terlalu lama mengepres gitu ya. Nah, oke. Setelah itu sudah jadi. Nah, ini salah satu online aplikasi yang bisa dijadikan untuk membuat, dan lebih mudah juga untuk membuat cause and effect analysis, atau juga bisa menggunakan fishbone diagram. Begitu. Baik. Oke. Oke, nah untuk yang selanjutnya juga sama seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab yang seperti tadi berbau, kemudian tekstur lembek, nah itu bisa menggunakan aplikasi di Paradigma ya, itu online. Nah, atau juga bisa nih dari Fishbone seperti itu. Jadi dapatkan dia nilai yang paling akhir, catatannya berapa persen di mana, Kak? Ini kalau yang paling tinggi sih yang teksturnya paling keras, kemudian yang paling rendah itu tidak matang sempurna ya. Dan ini untuk kecacatannya sekitar 12,27%. Baik, sekian penjelasan dan juga analisis dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman juga yang mempelajari tentang Pareto, dan semoga tadi sedikit demo dari kami juga mempermudah teman-teman dalam membuat cause and effect analysis dan juga diagram Pareto. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.